Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan pelajaran kita hari ini adalah tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Adapun peta konsepnya adalah memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa itu pengertian pengurusan jenazah? Jenazah itu adalah bahasa Arab yang artinya sebutan untuk mayat atau mait atau orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, dan memakamkannya. Dan pengurusan jenazah dilakukan sebagai upaya memuliakan manusia yang sudah meninggal dunia. Lalu apa sebab-sebab penyelenggaraan jenazah itu? Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Manusia merupakan makhluk mulia. Kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir adalah menjauhkan fitnah. Lalu bagaimana hukum pengurusan penyelenggaraan jenazah? Hukum melaksanakan pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang disebabkan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas kecukupan. Fardu kifayah, berdosa masyarakat sekampung jika tidak ada satupun yang menjalankannya, dan tidak berdosa suatu masyarakat apabila sudah ada yang menjalankannya walaupun hanya satu orang saja. Kemudian kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Yang pertama adalah jenazah umat Islam itu sendiri. Yang kedua, ada beberapa jenazah yang tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan, yaitu orang yang mati syahid, bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya, orang yang hilang atau tidak ditemukan, dan yang terakhir adalah orang yang meninggal dan jasadnya sudah hancur. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalil tentang pelaksanaan pengurusan jenazah ini? Yang pertama adalah tidak boleh merusak jenazah. Dalam hadis Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mematahkan tulang orang mati seperti mematahkan tulang orang hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dalil tentang perintah mengurus jenazah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslimi 'alal muslimin khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmitul atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Kemudian ada pun pahala orang yang mengurus jenazah itu. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, orang itu mengiringi jenazah sampai salat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 qirat. Setiap qirat itu sama dengan gunung Uhud, dan barang siapa yang mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirat. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah itu? Yang pertama, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada manusia akan kematian
mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial, mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah, dan menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Lalu bagaimana perilaku sosial pengurusan jenazah? Yang pertama, sakit, membesuk dan menghiburnya, mendoakan semoga lekas sembuh. Kemudian ketika sakaratul maut, menghadapkan ke arah kiblat, menganjurkannya untuk berdoa, membaca surah Yasin, mentalqin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang terakhir berkata baik selama berada di depan orang yang sekarat. Kemudian perilaku sosial pengurusan jenazah ketika meninggal dunia. Yang pertama, meninggikan tempat jenazah dan menghadapkan ke arah kiblat, mengucapkan doa musibah, kalimat istirja', memejamkan mata jenazah. Jika mulut jenazah terbuka, hendaknya mengikat dagunya dengan kain, meletakkan sesuatu di atas perut sebagai penindih agar tidak mengembung, meletakkan kedua tangan di antara tali pusar dan dada, menutupi tubuh jenazah dengan kain. Jika semasa hidup memiliki hutang, hendaknya ahli waris segera membayar hutangnya. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan jenazah? Yang pertama adalah memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah baligh dan berakal sehat, berniat memandikan jenazah, terpercaya artinya tidak akan menceritakan adanya cacat atau celah pada jenazah. Yang kedua, jika jenazahnya laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan maka yang memandikan adalah perempuan. Jika jenazahnya seorang anak maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya. Jika jenazahnya perempuan dan tidak ditemukan seorang pun perempuan selain jenazah itu, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mengafani jenazah? Mengafani jenazah yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan. Setelah dimandikan, jenazah baru dikafani. Biaya mengafani diambil dari harta jenazah yang meninggal. Kain kafan diupayakan berwarna putih bersih. Kain kafan yang digunakan berjumlah ganjil. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan. Kemudian mengafani jenazah. Bagaimana kita mengafani jenazah itu? Cara mengafani jenazah, membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain, menyelimutkan kain kafan bagian kanan di atas kain kafan sebelah kiri secara berurutan dari lembar ke lembar berikutnya, mengikat jenazah dengan 5 tali yang telah disiapkan. Kemudian menyalatkan jenazah. Cara menyalatkan jenazah itu adalah kalau jenazahnya laki-laki maka niatnya usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardu kifayatin imamam atau ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan salat jenazah 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan niatnya adalah usalli ala hadhil maitati 4 takbiratin fardu kifayatin imamam atau ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan salat jenazah 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian cara menyalatkan jenazah. Cara menyalatkan jenazah itu melakukan 4 takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat membaca doa dan salam. Bagaimana bacaan takbir ketiga daripada salat jenazah? Kalau dia laki-laki, Allahumma ghafir lahu. Kalau dia perempuan, Allahumma ghafir laha.
Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'af anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma' wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan min ahlihi waqihi fitnatal qabri adzaban nar. Jadi huruf yang bergaris merah itu adalah menunjukkan perempuan. Jadi kalau perempuan yang meninggal, Allahumma ghfir laha. Sedangkan kalau laki-laki yang meninggal, maka menjelaskan doanya adalah Allahumma ghfir lahu, dan seterusnya. Lalu bagaimana bacaan takbir keempat dan salam? Kalau laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu bacaan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita memakamkan jenazah? Yang pertama, mempersiapkan makam. Ukuran lahat kira-kira 4 hasta atau 2 meter. Ukuran 2 meter bertujuan agar bau tidak keluar dari makam dan aman dari bahaya binatang buas. Yang kedua, membuat liang lahat atau syak. Liang lahat yaitu liang yang dibuat agak menjorok di sisi kubur arah kiblat sebagai tempat jenazah. Kemudian liang syak, liang di tengah-tengah kubur untuk tempat jenazah. Kemudian proses pemakaman jenazah. Jenazah dikeluarkan dari keranda dan mulai dimasukkan dari arah kepala. Meletakkan jenazah di lubang liang lahat dalam keadaan miring ke kanan serta kepalanya dihadapkan ke kiblat. Membuatkan bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah pipi jenazah, di leher bagian belakang, punggung, pinggul, dan paha. Kemudian membuka tali kain kafan bagian kepala dan menempelkan pipinya di tanah. Kemudian menutup liang lahat dengan papan atau bambu agar tidak terkena reruntuhan tanah. Kemudian prosesi pemakaman jenazah. Yang pertama adalah menutup lubang kubur dengan tanah secara perlahan-lahan seraya mendoakan jenazah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah timbunan makam sempurna dengan ketinggian tanah sekitar 1 jengkal, maka disunnahkan menaburkan 3 genggam tanah ke arah makam. Memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan, semoga jenazah diampuni dosa-dosanya. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan tentang pelaksanaan fardu kifayah, yaitu salah satunya menyelenggarakan jenazah. Mudah-mudahan anak-anak bapak dapat mengikuti prosedur bagaimana tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.